Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di live ini bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat di dunia dan juga bermanfaat kelak nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sebentar lagi akan memasuki daripada 10 yang terakhir daripada bulan suci Ramadan. Harapan kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari-hari yang telah kita lewati dari bulan suci Ramadan, mudah-mudahan semua amal-amal kita dari puasa, tarawih, tadarrus, sedekah dan semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di sisa daripada bulan suci Ramadan ya pada kali ini mudah-mudahan ya kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus ya kita mengisi hari-hari Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah, dan kita berburu malam Lailatul Qadar, dan insyaallah ketika datang waktunya hari Lebaran kita semuanya mendapatkan piagam penghargaan dari Allah, al-aidin al-faizin, yaitu adalah orang yang dimenangkan oleh Allah dan juga orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Law 'alima ummati ma fi Ramadan latamanna as-sanah Ramadana kullah aw kama qala." Kalau umatku ini tahu tentang hakikatnya daripada bulan suci Ramadan, apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini, maka niscaya umatku ini semuanya mengharapkan untuk setahun ini semuanya bulan suci Ramadan. Karena begitu besarnya anugerah-anugerah Allah, ya promo-promonya Allah, ya, dan juga diskon-diskonnya Allah yang Allah berikan itu tidak diberikan di bulan-bulan lain, hanya ada di bulan suci Ramadan. Kalau kita nggak diampuni di bulan suci Ramadan ini, lalu kita mau berharap di bulan mana lagi? Karena bulan inilah yang paling ya kita mudah untuk bisa mendapatkan ampunan dan juga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah naik anak tangga daripada mimbarnya. Anak tangga pertama beliau mengucapkan amin, yang kedua terus beliau mengatakan amin, anak yang ketiga tangganya tadi mengatakan amin. Lalu para sahabat Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin, ada apa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan bahwa datanglah Jibril, ya datanglah Jibril, dan beliau berdoa di situ. Di antaranya salah satunya itu adalah ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah qul amin faqultu amin. Mudah-mudahan dijauh dari rahmat-Nya Allah, mudah-mudahan orang itu jauh dari rahmat-Nya Allah, orang yang menangi diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak dapat banyak, tidak mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena mungkin karena jauhnya dia dari Allah, dan juga karena ya dia tidak memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, hingga akhirnya dia nggak dapat apa-apa, nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh maka dari itu di penghujung, ya sebentar lagi kita akan masuk dari penghujung dari bulan suci Ramadan ini, maka ayo kita lebih giat lagi, mesra kita dengan Al-Quran, mesra kita dengan masjid, dan juga banyak bersedekah, ya it'amus shaim, memberikan makan orang-orang yang berpuasa, dan juga memperhatikan fakir miskin di antara kita semuanya. Nah disitulah insyaallah akan datang turun rahmatnya Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sahabat-sahabatku semuanya yang lagi menonton live streaming pada pagi hari ini,
Kita semuanya hidup di dunia ini, kita semuanya ini berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semuanya ini kepingin sampai kepada Allah, dan kita ini pun juga kepingin jadi orang yang selamat. Lalu bagaimana kita bisa sampai kepada Allah, dan bagaimana kita supaya kita ini selamat dan kita sampai kepada Allah dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah supaya kita bisa tahu kepada Allah Subhanahu, supaya kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus mengenal itu Allah. Harus kita mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal kepada Allah? Maka kita harus mengaji, harus kita berguru. Kita ambil ilmu daripada utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengutus Nabi Muhammad ya supaya kita kenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad dan bukan di zaman Nabi Muhammad, dan kita bukan bersama dengan Nabi Muhammad zaman ini, maka ada pewarisnya Nabi Muhammad. Siapa itu? Mereka itu adalah para al-ulama'ul amilin. Yaitu adalah para ulama-ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris Nabi. Nah, dengan kita mendekat dengan para pewaris Nabi, para ulama, dan kita belajar, kita ambil apa itu warisan-warisan Nabi, apa itu ilmu-ilmu Nabi. Nah, pertama itu kuncinya kita akan sampai kepada Allah, yaitu dengan apa? Ya, at-ta'allum, itu dengan kita belajar. Nah, ketika kita tahu itu Al-Quran, terus kita tahu isinya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nasihat-nasihatnya beliau semuanya, kita pelajari. Nah, setelah itu ada tugas kedua, yaitu apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Ya, mengamalkan ilmu tersebut. Karena mustahil orang kepingin sampai kepada Allah tapi dia tidak mau ngaji, tapi dia tidak mau berguru, tidak mau dia belajar. Lalu mau gimana dia mau tahu? Bagaimana dia mau kenal Allah? Dia tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya, jadi dia harus berguru, harus mengaji dulu, ta'lim. Dia ambil ilmu-ilmu itu dan dia harus tahu. Setelah dia tahu, nah nanti dia tugas keduanya itu mengamalkan ilmunya. Ya, makanya yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kalian semuanya, itu orang-orang beriman di antara kalian semuanya, dan khususnya orang yang diberikan ilmu akan lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kita perlunya ngaji, perlunya ta'lim. Gunakan semua wasilah-wasilah ketika kita berdekatan dengan rumah guru, datangi terus. Dan juga dengan adanya gadget kita bisa live, kita bisa melihat ngaji lewat media sosial, baik itu di Instagram, di Facebook, atau di website, atau di apa lainnya. Nah, dari situ kita ambil ilmunya, kita ngaji, dan insya Allah, nah di situ kita nanti akan tahu, nanti kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan berkhayal kepingin sampai kepada Allah tanpa ngaji, seperti orang apa kepingin kaya tanpa kerja. Pokoknya saya mau jadi orang kaya, tapi tidak mau usaha, tidak mau kerja, tidak mau dagang, tidak mau jadi pegawai, atau tidak mau apa saja, tidak ada. Itu namanya ngimpi. Nah, begitu juga orang yang ingin sampai kepada Allah tapi tidak mau belajar, tidak mau berguru. Ini pentingnya, karena kita tidak akan tahu mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kecuali kita tahu ilmu, kita belajar ilmu. Naam, itu yang pertama. Terus yang kedua, mengamalkan ilmunya. Ya, mengamalkan ilmunya. Nah, kalau kita ini cuma belajar, masya Allah, tapi kalau ilmunya nggak diamalkan, ya, itu sering, itu makalah di pondok pesantren itu sering disampaikan itu, apa itu? Kal al-ilmu bila amalin, ya, kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tanpa diamalkan itu bagaikan apa? Bagaikan pohon yang tidak berbuah. Buat apa? Masya Allah, kalau perlu dia itu hadir majelis mana-mana, guru mana-mana dia hadiri majelisnya. Kalau perlu kitab, ya, kalau perlu kitabnya satu gudang. Mohon maaf ya kalau
Ini sinyalnya kurang baik kalau terputus-terputus ya. Kalau perlu kitabnya banyak satu gudang, Masya Allah luar biasa. Tapi tidak diamalkan ilmunya. Dia tahu hukum-hukumnya sholat, hukum-hukumnya puasa. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi diterjang semuanya atau dia tidak mengamalkannya dia. Nah, apa artinya dia daripada mengaji? Apa artinya daripada dia belajar? Ya diamalkan. Ya, alhamdulillah hari ini dia sudah tahu tentang bagaimana sunnah-sunnahnya sholat. Ditambahi itu sunnah-sunnah sholat dilaksanakan. Oh, hari ini sudah tahu ya bagaimana puasa itu dengan sunnah-sunnahnya bagaimana, ya diperhatikan itu sunnah-sunnah dan diamalkan. Nah, sudah tahu tambah ilmu, umpamanya ada namanya sholat tasbih atau ada sholat witir, bagaimana kalau mau bangun malam dengan sholat witirnya ini, ya ini diamalkan. Ilmu itu perlu diamalkan. Ya, kalau ya seperti orang punya kendaraan dapat dipakai, ya mobil punya, motor punya, perlu punya pesawat juga dia punya pesawat, tapi tidak pernah dipakai, nganggur aja ya, mobilnya nganggur, motornya nganggur, kayak apa ya, punya pesawatnya nganggur. Nah itu jadi perlunya itu untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu, amalkan sedikit demi sedikit. Yang penting istiqamah. Ya, agar disebutkan bahwa ya khairul amal adwamuha wa in qalla, sebaik-baiknya amal itu yang istiqomah dia laksanakan terus, wa in qalla, walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Nah, bagaimana kaifa halukum bil Quran? Bagaimana kabarnya kalian dengan Al-Quran? Sudah hatamkah atau sudah hatam berapa kali? Atau sudah sampai juz mana? Nah, bagaimana Al-Qur'annya? Ini Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kita berlomba-lomba. Ya, kalau kita bisa ngatamkan sekali sudah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa 2 kali istimewa, 3 kali istimewa, 4 kali istimewa. Ini sekarang gunakan lockdownnya ini. Ya, lockdownnya tidak bisa kemana-mana, ini banyak belajar ilmu agama dan banyak mengaji. Ya, sekarang dibatasi, gerak-gerik kita dibatasi, tapi kalau ibadah nggak dibatasi. Silakan, ini sekarang digodok. Ya, banyak kekurangan. Ya, jangan kemarin kerjaan saya ini, tukang saya ini, gudang saya ini, ada aja alasannya. Tayyib sekarang sama Allah di lockdown. Sudah aktivitas gerak kita pun juga sudah mulai dikurangi. La ilaha illallah ya. Nyuruh ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Iblis itu punya trik ya. Nyuruh kita untuk ibadah. Ayo, sholat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak, ngaji yang banyak, ya, zikir yang banyak semuanya. Tapi jangan taklim. Tapi jangan belajar. Tapi jangan berguru, jangan. Nah, setan itu apa? Kalau bahasa Jawanya itu apa namanya? Sawanan. Kalau lihat ada seseorang muslimah belajar ilmu. Kenapa? Karena kalau dia punya ilmu, ibadahnya itu benar. Ibadahnya jadi baik. Sholatnya sah, puasanya sah, sedekahnya juga bagus, Al-Qur'annya benar. Kenapa? Karena pakai ilmu, karena dia belajar. Ya coba, ya kalau tanpa ilmu, udah sholat, sudah apa-apa wes, tidak ada wudhu, udah yang penting sudah pakai hand sanitizer mungkin itu ya, sudah bersih, sudah wes, tidak pakai wudhu. Nah, ini akal-akalan ini. Akal-akalan. Ya kata setan iblis, oh iya tepat wes ya, boleh silakan. Nah, ada orang lagi nanti wudhu 5 kali, sudah subuh itu wudhunya langsung 5 kali. Jadi nanti kalau zuhur, kalau batal tinggal 1, dan tinggal hilang 1 maksudnya ya, tinggal 4, batal lagi tinggal 3. Ini ajaran dari mana, ngawur-ngawur. Nah, tambah ilmu. Makanya setan senang sama orang yang tidak ngaji. Ibadahnya ngawur, ibadahnya salah semuanya. La ilaha illallah ya. Nah ini jadi jangan sampai banyak beribadah tanpa ilmu, akhirnya salah semuanya. Tapi pelajari ilmunya,
setelah itu amalkan ilmunya, insya Allah. Nah, ini orang yang ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi tahap lagi berikutnya. Ini yang terpenting juga ini. Penting semuanya sih. Belajar ilmu penting. Terus mengamalkan juga penting. Nah, yang ketiga itu adalah apa? Yaitu kita berusaha untuk yang ikhlas. Ya, harus yang ikhlas. Belajar ilmu sudah, ya mengamalkan sudah. Nah, amalannya itu usahakan yang ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Al-amal lillahi wahdah, yaitu beramal hanya untuk Allah semata. Ya, hanya untuk Allah semata. Bukan karena A, bukan karena B, bukan karena warna, bukan karena pilihan, atau bukan karena anak, karena mertua, atau bukan, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya ikhlas. Karena belajar ilmu, mengamalkan tanpa ikhlas, ya semuanya ya jadi mentah semuanya lagi, nggak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini belajarnya mulai kita kecil sampai kapan? Sampai mati. Sama seperti sabar. Ikhlas dan sabar ini ya harus berbarengan ini. Bareng. Mulai kapan? Ayo mulai kita ini kecil ya kita belajar sabar dan ikhlas sampai kita meninggal dunia. Jadi salah ya kalau ada orang yang bilang sabar itu ada batasnya. Ini biasanya alasannya wong sing ndak gelem sabar itu. Atau wong sing ndak kuat. Orang kalau ndak kuat nanti dia bilang seperti itu. Ya, dia bilang sabar itu ada batasannya itu ya. Sudah ikhlas dulu agak-agak, jangan banyak-banyak ikhlasnya. Nah, ini la ilaha illallah. Ini yang seperti ini, hati-hati ini jebakan-jebakan syaitan. Walhasil wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk kita beramal, untuk kita beribadah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah mukhlisin, kecuali dalam keadaan ikhlas ya. Habib, ikhlas itu gimana sih Beb? Gimana ikhlas itu? Ikhlas itu begini ya. Ya, ikhlas itu dia tidak menambah-nambahkan amalannya karena banyak dipuji atau karena dipuji, dan dia tidak berhenti dari amalan-amalannya dia kalau dia terdengar cacian atau ada orang yang ngomongin. Ya, itu tanda-tandanya ikhlas. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu ya terus dia lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, tidak menambah-nambahkan amalan karena dipuji-puji. Karena ada orang itu dipuji, dipuji-puji terus tambah amalannya. Masya Allah ya, sampean ini ya, kamu ini adalah orang dermawan. Yang asalnya dia maunya 100.000, hendak ganti jadi 500.000. Kenapa? Karena orang itu bilang dirinya dermawan. Nah, ini sudah bukan ikhlas, ini sudah. Kenapa nih? Ya, karena ada pujian. Ketemu nanti, assalamualaikum, ya Masya Allah, ini ahli ibadah, ini Masya Allah, usragep tambah nang masjid ini ya. Jangan terus semangat ibadahnya karena dipuji-puji. Ya, mau dipuji, mau dicaci, tetap begitu. Dan yang kedua tadi itu, jangan terus berhenti amal kebaikannya, ya, amal ibadahnya, amal solehnya, karena apa? Karena dicaci atau diomongin, umpamanya, diomongin. Dibilang, ini pura-pura aja, ini cari muka. Marah dia, saya ini betul ikhlas. Kalau begitu saya mulai besok saya tidak mau nyumbang lagi. Saya tidak mau ke masjid lagi. Saya tidak mau begini, tidak mau. Ini apa ini? Kenapa ini? Dari sekarang saya mengundurkan diri. Saya tidak mau ikut sosial karena saya dibilang begini, saya dibilang begitu. Apa arti penilaian orang itu? Apa? Yang berarti itu adalah penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menilai, itu baru bagus. Allah muji kita, alhamdulillah kita senang. Kalau orang ini ya Allah, ghayatun awasmu la tudrak, ya ghayatun la tudrak. Ini ujung daripada manusia itu sampai kemana itu nggak bisa kita sampai. Orang itu nggak ada selesainya. Besok kamu dibilang begini, kamu dibilang begini, nanti berubah lagi, karena berubah begini kan.
Jangan beramal karena orang, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahlah, pasti Allah tahu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang muji, tidak ada. Mungkin kita dibilang kamu ini bakhil, padahal kita sudah berusaha untuk kita ini dermawan. Kamu ini bakhil, tidak apa-apa biar orang itu bilang bakhil. Tapi Allah yang bilang kita, ya karim, ternyata kamu adalah orang hambaku yang dermawan. Alhamdulillah. Nah begitu. Nah, makanya hati-hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Iya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, terus itu pernah dipuji-puji sama orang, Masya Allah, mertuanya apa mungkin seperti, oh ini mertuanya Nabi, oh ini orang soleh, oh ini ahli ibadah, oh ini ahli orang ikhlas, orang hebat, ini orang ini. Beliau langsung ambil tanah, ya ambil kayak pasir, langsung dilempari, pergi, lempari. Jadi ada orang yang muji-muji, tambah dilempari. Ayo, jangan. Artinya apa? Nah, beliau nggak senang dipuji-puji itu, nggak senang. Kenapa? Ya, orang itu bisa jadi kalau dia memang betul-betul lillahi ta'ala ikhlas dapat pahala, tapi yang dipuji ini terganggu, keikhlasannya terganggu, keimanannya terganggu, nanti dia ada rasa sombong, nanti ada rasa ujub dan yang lain-lain. Lempar, pergi. Masya Allah ya, lain sama orang sekarang ya. Orang sekarang ada yang muji-muji ya sama kita lempar, tapi kita lempar pakai duit ini. Oh ini orang baik ini, perlu kasih duit ini perlu dikasih sembako, perlu dikasih bantuan ini. Kenapa? Dia muji-muji saya, dia tuh menghormati saya, gitu. Tapi kalau sudah ada yang ngeridik, ada yang nyaci maki, wah ini musuh saya, ini musuh. Jangan sampai sedekah saya dikasih orang itu, jangan sampai. Jangan dikasih apa, jangan ditolong, ini memusuhi saya, dia tuh ada hasud dan ya Allah. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya para ulama di sini tuh memakruhkan yang namanya tepuk tangan. Nih, tepuk tangan itu makruh ya, makruh. Jangan seneng ditepuk tangani, dan juga jangan juga tepuk tangan, makruh nih. Pertama, tepuk tangan ini lahu, permainan buat orang lalai, dan tepuk tangan ini seperti WhatsApp-nya iblis. Ya, SMS atau WhatsApp-nya itu yang begitu tepuk tangan itu langsung dihantarkan ke hatinya orang yang ditepuk tangan. Langsung orang yang ditepuk tangan itu langsung hatinya, waduh, aku hebat. Waduh, aku ini idola. Aku ini rusak itu. Jadi kalau orang yang tidak ngaji, tidak merhatikan ilmu hatinya, tidak merhatikan keikhlasannya, atau dia tidak taklim ya, seneng aja. Kalau perlu dia minta tiap menit ditepuk tangani. Ya tapi kadang kan ya maaf kadang ceramah Ustadz Habib ceramah, ada omongan yang ada nasihat yang kadang yang luar biasa bagus, ditepuk tangan nih. Kalau Habib sendiri sering negur, jangan ditepuk tangan dong, ini bukan nonton bola, ini bukan lagi nonton ludrukan, ini bukan pelawak, ini ditepuk tangan. Kalau sholawat masih mending, Allahumma sholli Muhammad itu masih mending itu. Atau takbir, Allahu Akbar, itu masih mending tepuk tangan. Ini kan sama-sama nonton sirkus, sama-sama nonton pelawak. Nah itu, makanya hati-hati dengan pujian. Jangan senang, ya jangan senang dipuji. Ya itu, jangan senang kita, ya senang kita dipuji. Taib, ya terkadang. Ya, tapi kalau kita memuji orang yang betul-betul baik, dia soleh, dia adalah orang yang ikhlas, kita memujinya dengan sewajarnya itu sangat bagus, soalnya nggak ada apa-apa. Kita muji guru kita memuji orang tua kita, nah juga termasuk memuji pasangan kita, begitu. Yang istri banyak-banyaklah muji suaminya, udah puji, sudah. Mau kayak apa modelnya dia sudah dipuji, Masya Allah, Alhamdulillah, kau ini adalah Arjunaku. Lah seneng ya? Nyeneng suami itu pahala. Lo sama juga, suami pun juga nyenengkan, ia memuji pada istrinya. Ya Allah, ini bidadariku, kamu ini adalah yang paling cantik, semuanya jelek. Loh, kok bisa begitu mas? Kok semuanya jelek? Itu kan cantik, itu artis katanya. Iya cantik, tapi tidak halal bagiku. Kamu adalah halalku.
anta halali, kamu adalah halalku. Nah kan senang seperti itu, saling memuji, saling memberikan kepercayaan. Nah itu sangat baik sekali. Yang penting ikhlas ya mujinya, jangan cuman jangan cuman mau ngebully dia. Waduh, ini istriku yang paling ayu, ini cantik luar biasa, tapi dilihat dari Monas tuh kan ya. Ini jangan begitu. Masya Allah, mudah-mudahan ya kita semuanya bisa belajar apa? Belajar istiqomah, belajar ilmu, terus kita mengamalkan ilmu, diberi kekuatan oleh Allah mengamalkan ilmu, dan juga kita bisa belajar ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Terus ya memang semuanya butuh sabar. Sabar itu memang modal kita dari segala-galanya semuanya. Segala-galanya kita butuh sabar. Kita ini mau taklim, belajar ilmu, ya perlu sabar. Mau mengamalkan ilmu juga harus sabar. Ya, terus mau ikhlas juga harus sabar. Semuanya harus sabar. Hidup ini setengahnya sabar. Kalau nggak percaya ya, lahir di muka bumi nangis, kita ini harus sabar. Haus, langsung kita ini minum ASI. Setelah itu kita sabar, mulai kita merangkak. Sabar kita mulai belajar makan, terus itu belajar jalan. Sabar kita pun juga akhirnya setelah belajar jalan, terus habis itu kita sekolah, sabar bangun pagi, pulang malam, terus begitu, terus belajar ngaji, terus habis itu mulai usaha, sabar semuanya. Dan sabar ini ya memang berat, tapi ingat balasannya besar ya, karena balasannya besar. Itu makanya berat itu karena balasannya besar. Wa ma jazaa'u sabirin illal jannah. Tidak ada yang pantas dibalas, diberikan kepada orang-orang yang sabar ini kecuali surga. Surga itu. Mau repot kok susah ya. Susah sekali itu mau bersabar itu, kok enggak mudah begitu. Mau cari yang mudah. Kalau yang mudah hadiahnya bukan apa? Hadiahnya bukan surga, tapi apa? Kipas angin. Kipas angin, atau dapat ciki-ciki atau dapat wafer, itu hadiahnya. Tapi ini surga nih. Mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Indahnya surga itu belum pernah mata ini terbesit, belum pernah mata ini melihat, belum pernah terdengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terbesit dalam hati kita. Bagaimana keindahan. Kita berkhayal seindah-indahnya surga, ternyata surga lebih indah dari khayalannya kita. Ya, indah dari khayalannya kita. Ala kulli hal ya. Intinya kita belajar terus, ya terus, nggak ada. Jangan bilang saya sudah selesai, saya sudah cukup, saya gini. Man qala aliman fa huwa jahil. Siapa yang merasa sudah alim, sudah merasa cukup, ya, maka dialah hakikatnya orang yang jahil. Dia hakikatnya orang yang bodoh. Ya Rabb ya, insyaallah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Mudah-mudahan kasih ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan kita bisa jadi orang yang ikhlas ya. Bisa jadi orang yang sabar, dan juga insyaallah segera musibah yang turun di negeri kita ini insyaallah mudah-mudahan, dan di penjuru dunia semuanya insyaallah mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tadi saya tidak melihat ya ada yang bertanya di sini. Tapi pada kuliah kalau memang sudah tidak ada, nanti Habib akan off-kan ini ya, off-kan daripada pertemuan kita melalui Instagram live. Naam, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan wabah ini, dan juga Allah yang Maha mampu untuk mengangkatnya. Ya, ini doa itu lebih tepat sasarannya daripada sebutir peluru yang ditembakkan dari pistol atau tembaknya. Ketika orang itu bermunajat betul, jangan cuma ribut-ribut aja ya. Tiap hari ngomong sana, ini gimana nih corona, ini lockdown, apa itu PSBB dan yang lain-lainnya. Terus, tapi kalau sembahyang tidak pernah berdoa ya. Rapah sana sini,
Oh terus itu diskusi ini, tapi ketika habis sholat nggak pernah, ya Allah segera angkat ya Rabb ini, atau malam dia nangis, ya Allah segera ya Allah angkat ya Allah wabah musibah ini nggak pernah seperti itu. Ini nggak sungguh-sungguh namanya ini. Ya sungguh-sungguh. Ada orang itu kadang diem, nggak pernah diskusi, nggak pernah apa sebenarnya, tapi dia tiap malam dia mohon sama Allah, ya Allah angkat ya Allah cepat ya Allah angkat ini musibah ini ya Allah. Penyakit virus corona dan juga semua penyakit dan semua virus pada kita dan anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, guru kita yang kita sayangi, dan semua orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan semuanya diangkat. Ini baru orang yang sungguh-sungguh. Naam. Masya Allah, tabarakallah ya Rabb, insya Allah ya kita semuanya jadi orang yang bersabar. Nah, bagi yang siapa saja yang di sini yang minta doa ya, insya Allah kami doakan, Habib doakan, dan juga semua teman-teman yang ada sekarang kita aminkan, mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabulkan Allah SWT. Yang punya hajat, yang lagi sedih diberikan kebahagiaan, yang lagi susah diberikan kemudahan ya, dan juga kita semuanya insya Allah dikabulkan hajatnya oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Taib Habib, bagaimana caranya kita bisa bersabar menghadapi akhir zaman ini? Artinya begini ya, ada apa-apa itu dulu ya, kita ini harus jadi orang yang profesional ya. Ketika ada satu kejadian ya, itu ada 3. Yang pertama didengar yang betul ya, didengar yang betul dari sumbernya, jangan hoax, jangan katanya, jangan ya kabar burung, cari kebenarannya, dengarkan dengan sempurna. Setelah itu tahap yang kedua, pikir gimana, apa sebaiknya saya ambil tindakan apa, sebaiknya bagaimana, untuk kemaslahatan bagaimana ya, dipikir. Setelah itu baru yang ketiga yaitu bertindak ya, itu seperti itu. Ya, jadi pertama itu dengarkan dulu. Ini orang dewasa, walaupun dia umurnya masih muda, masih umur belasan 20-an, tapi kalau dia sistem cara berpikir seperti itu, wah insya Allah ya dia seperti orang dewasa. Nah hati-hati, jangan seperti ya ini tingkah anak-anak, walaupun dia sudah tua umur 40, 30, 40, 50, 60, dengarnya setengah langsung ambil tindakan, Tidak perlu dia untuk memikirkan lagi, dipikir dulu bagaimana solusinya. Enggak. Setelah itu baru menyesal dia. Ya, baru dia menyesal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi seperti itulah, jadi di akhir zaman ini ya kita banyak-banyak ya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah Allah tidak akan ya menyia-nyiakan hambanya yang bersandar, yang memohon kepadanya. Naam, semua ya banyak orang yang banyak mengeluh sekarang ini, banyak orang yang ya dengan zaman seperti ini akhirnya orang banyak yang mengeluh, banyak yang merasa ya ada ini dan ada itu, ada kekurangan, ada kemacetan dalam ekonominya, ada yang sakit, macam-macam. Fasbiru fabashshiris sabirin, kata Allah SWT, firman Allah, dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Begitu. Naam, sabar untuk hak dirinya ya. Kita tidak boleh sabar kalau sudah haknya Allah ya, atau kewajiban syariat Islam ini kalau itu yang diganggu, nah kita harus ngambil sikap ya, kita ambil sikap sebagai bentuk pembelaan dan kecemburuan kita dengan agama Allah, agama yang kita imani. Naam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk melupakan pasangan kita atau pacar agar tidak mengganggu di pikiran kita, Habib? Mohon doanya ya Habib. Taib, ini maksudnya pasangan pacar maksudnya ya. Taib. La ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah ya. Kalau toh memang ternyata dia menyenangi seorang cewek, terus ternyata ya dia tidak bisa melanjutkan lagi dikarenakan ada faktor apa saja di situ. Yang pertama, supaya kita bisa move on ya, atau kita supaya bisa, pertama ya kita kembali lagi kepada Allah SWT, dan kita banyak berzikir ya, banyak
banyak berzikir, dan kita harus yakin bahwa insya Allah ini yang terbaik. Kita husnudzon dengan Allah. Saya suka sama cewek itu, saya suka sama, saya sudah coba melamarnya, saya coba berusaha gitu, tapi ternyata ada kendala, atau mungkin ditolak, atau mungkin bagaimana apa saja sudah ya, ternyata tidak kesampaian. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya pertama ya banyak berzikir, banyak sholawat, banyak istighfar. Fokuskan ya di dalam amalannya dia sekarang apa, dalam kerjanya dia, di dalam ta'limnya dia. Setelah itu yakin sudah, ya yakin ya Allah, ya ini semua tidak berjalan kecuali Engkau yang menjalankan semuanya, dan saya yakin bahwa ini yang terbaik. Begitu, ini yang terbaik. Yang penting caranya ya, yang penting caranya itu yang benar. Hati-hati. Ya bisa jadi itu memang dijauhkan sama Allah mungkin karena caranya yang tidak benar, dengan cara berpacaran atau dengan cara yang haram yang tidak diperbolehkan. Nah, itu bisa jadi ada hikmah di situ dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa move on ya, harus bisa move on. Taib, ya khair. Sudah 37 atau 38 menit kita sudah bersama di dalam live ini. Insyaallah ya, pagi hari ini kita sudah dapat bekal ilmu, dan ayo kita semuanya ya berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu, mengamalkan, dan juga belajar ikhlas, dan juga belajar sabar. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan memberkahi keluarga kita semuanya dan anak kita semuanya. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang istimewa untuk kita semuanya, keberkahan untuk kita semuanya, dan segera insyaallah Allah mengangkat al-bala wal waba wal ghala, semua bencana-bencana, semua musibah, semua kesedihan, virus, dan juga yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah murahkan rizki kepada kita semuanya, rizki yang zahir, rizki yang batin, yang lagi dapat cobaan. Mudah-mudahan itu mengangkat derajatnya dia dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fir lana dhunubana wa israfina fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma fariqal furqan wa munzil Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan wa 'id Allahumma 'alaina wa 'alaikum sinin ba'da sinin wa 'awam ba'da awam zaidin la muntaqisin radin ghayra sakhitin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.